hal yang pertama kali kita dengar di hidup kita adalah azan. Kalau azan Anda samakan dengan suara gonggongan anjing, lantas Anda dulu lahir dengerin apa gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Vasco Rusaimi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau coba menanggapi kisah dari seorang menteri agama yang kembali lagi membuat kontroversi di dunia persosmedan khususnya ya. Ini menarik banget teman-teman. Harus kita tanggapi. Tapi gue juga sambil diskusi sama kalian, bagaimana menurut kalian mengenai kisah yang terjadi ini. Nah, si menteri agama ini, dia kok bisa-bisanya membandingkan atau mensepadankan suara azan ini dengan suara gonggongan anjing. Entah apa maksud dia, gue juga belum terlalu jelas apa hati nurani dia berkata seperti itu atau memang punya maksud yang baik. Ya kita perlu juga bertabayun sama beliau, dan ini buat gue juga sebenarnya nggak pantas untuk diucapkan oleh sang menteri agama ini. Kenapa harus beliau ini menyepadankan kata-kata tersebut? Kebetulan saat video ini direkam, rumah gue ini kebetulan dekat dengan beberapa masjid. Kedengaran suara azan, sangat kedengaran. Buat gue suara azan itu ya indah-indah aja, nggak ada hal yang mengganggu kok. Ya paling kalau kita lagi syuting begini ya berhenti dulu sebentar gitu loh. Dan di Indonesia itu udah jadi budaya biasa aja, udah jadi budaya, apalagi di kampung-kampung ya. Azan itu malah pengen ditunggu kedengarannya azan itu. Karena kita dengan ada suara azan itu adalah panggilan kita untuk datang ke masjid gitu loh. Nah, gue jadi teringat dulu waktu zaman gue masih kecil, ini sering sekali ada perlombaan-perlombaan agama, perlombaan-perlombaan membacakan suara azan, lantunan azan yang indah dan indah gitu loh. Nah, kenapa ya zaman sekarang ini kok sampai disimpulkan azan itu mengganggu? Apalagi oleh seorang petingginya di Republik ini, petingginya dalam Kementerian Agama maksudnya ya, dia menyatakan hal yang mengganggu tersebut. Hal ini justru bener-bener membuat gue geram banget sih. Dan gue banyak banget masukan ke gue untuk coba ikut menyuarakan apa yang telah terjadi saat ini. Nah teman-teman, coba tolong dilengkapi di kolom komentar nih ya, apa maksud dari beliau sang menteri agama ini. Karena buat gue azan ini gini ya, azan ini kan sebuah sosok suara yang harusnya indah dan dinikmati mendengarnya. Lagian juga cuma 1 menit, paling berapa lama sih? Kecuali kalau memang azan atau suaranya sember gitu, ya dibantu aja masjidnya, diganti toanya gitu loh. Siapa tahu negara bisa ngebantu itu. Nah, ini kalau misalnya memang ada hal-hal yang mengganggu, kalau misalnya ya, lagian juga di Indonesia itu kan mayoritas agamanya Islam. Dan orang-orang yang non-Islam pun kayaknya udah biasa-biasa aja gitu loh, udah budaya. Bagi orang-orang Islam juga, ya Gus Yakut mudah-mudahan Islam ya agamanya ya. Tapi ya gue rasa Islam lah pastilah. Masa Gus masa nggak Islam? Jadi gini, maksud gue di Islam aja, azan ini kan mengawali kehidupan kita dan mengakhiri kehidupan kita. Pada saat kita baru lahir, diazankan oleh ayah kita. Dan saat kita meninggal, kita pun diazankan. Ini hal yang sangat sensitif sebenarnya, dan juga sangat merasuki jiwa manusia. Hal yang pertama kali kita dengar di hidup kita, ya azan. Hal yang pertama kali kita dengar di hidup kita adalah azan. Kalau azan Anda samakan dengan suara gonggongan anjing, lantas Anda dulu lahir dengerin apa gitu loh. Ini yang perlu kita cermati dalam-dalam. Dulu kalau memang azan ini suaranya mirip kayak suara anjing, nah lantas suara Anda mirip suara apa? Lo kalau suara panggilan Tuhan aja, aduh, gue kadang-kadang bingung gue sebenarnya. Ya, kita terlalu keras pun salah. Jadi apa ya? Tapi ini memang perlu kita komentari. Sambil saling kita berdiskusi di lantunan azan yang sering kali kita dengar dan kita tunggu, malah biasanya sih memang yang paling tunggu azan maghrib ya. Tapi maksud gue kalau lagi puasa, apalagi Senin Kamis gitu kan. Tapi maksud gue yakin deh, Gus Yakut juga menunggu azan-azan tersebut. Apalagi kalau bulan puasa kan Gus. Mudah-mudahan Gus bisa membuat pernyataan yang adem gitu loh. Sebagai Menteri Agama juga ikut
tidak membuat situasi menjadi lebih kisruh. Justru harusnya Menteri Agama ini ikut menenangkan dan memikirkan bagaimana caranya agar antar umat beragama ini tidak saling beradu, jaga persatuannya gitu loh. Sesuai amanat Pancasila, dijaga persatuan, dan jangan juga di dalam agama Islam ini jadi teradu-adu. Ntar ada lagi nih paham yang bilang begini, paham yang bilang begini. Udah, tenangin. Dan teman-teman semua juga, yuk kita udah deh. Kalau memang, ya udah gue juga bingung deh. Intinya gitu deh. Coba kalian tulis di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini. Ini penting banget buat keberlangsungan kehidupan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Jangan sampai dikit-dikit nanti nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, ya capek juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.